Gunung Slamet memiliki panorama keindahan alam yang menakjubkan, baik dinikmati dari puncaknya dan hutannya. Selain itu, kaki gunungnya juga tak kalah indahnya loh. Salah satunya yaitu pemandian air panas Pancuran 7. Di hari ketiga ini, saya akan melanjutkan perjalanan turun dari pos 2 menuju basecamp Raden Pala, yang selanjutnya akan eksplor ke Pancuran 7. Bagaimana keseruan perjalanan di hari ketiga ini? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Pagi ini, di hari ketiga pendakian Gunung Slamet via Batu Raden, kami disambut dengan sunrise yang indah di tengah hutan Gunung Slamet, tepatnya di pos 2. Sebelum packing untuk melanjutkan turun menuju base camp, kami sempatkan untuk memasak sarden dan telur untuk mengisi energi saat turun. Hai, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita masih di pos 2 ya. Ini rencana kita mau turun ke base camp. Ini di hari yang ketiga. Sekarang udah jam 8.24. Kita dari tadi udah prepare dari jam berapa ya, jam? 6. Setengah 6 ya, jam 6 buat bikin masakan buat sarapan. Kita juga udah sarapan tadi. Terus udah prepare juga. Sekarang kita mau turun ke base camp. Nanti insya Allah kita mau main ke mana, Dam? Pancuran 7. Pancuran 7. Oke, langsung aja lah ya. Udah capek juga. Gas lah. Aku malu dilihatin mas-mas ya. Oke guys, next time kita ke mana nih guys? Semeru. Oh iya, sedikit cerita ya. Jadi semalam Bang Zafran dan temannya, yaitu rombongan dari Tangerang, yang bertemu di atas pos 4 kemarin ketika summit. Mereka menyusul kami di pos 2 dan memutuskan buat camping di pos 2 ini bareng kami. Dan katanya ketika mereka berdua trekking turun dari pos 4 menuju pos 2, terasa berputar-putar di daerah yang sama karena terkena malam. Dan akhirnya Bang Zafran dan temannya sampai di pos 2 sekitar jam 11 malam. Alhamdulillah sampai di pos 1 Kowokan. Sekarang jam berapa? 9.42. Ya, berarti perjalanan dari pos 2 ke pos 1 turun ini sekitar 1 jam 12 menit ya. Ini udah lumayan cepet sih, soalnya kemarin naik kan kalau ke pos 2 itu bisa sampai 3 jam ya. Oke, kita istirahat sebentar di sini, nanti kita langsung turun ke titik 0 pendakian. Oke. Setelah istirahat sebentar di pos 1, kita lanjutkan turun menuju titik 0 pendakian. Karena persediaan air sudah menipis dan di bawah pos 1 ini ada beberapa sungai kecil yang jernih, jadi langsung aja ya kita minum langsung dari sungainya. Rasanya seger banget loh.
Airnya seger nggak, Dam? Mantap. Air sungainya. Ya, alhamdulillah udah sampai di titik 0 pendakian Gunung Slamet. Sekarang jam 11.17, berarti perjalanan dari pos 1 ke sini tuh 1 jam lebih 10 menit. Itu aja udah sambil istirahat lah ya, santai. Ya oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di base camp ya. Tadi itu sampai di base camp jam 12, terus juga sempat bolak-balik buat jemput temen di titik 0 pendakian. Dan sekarang kita mau istirahat sebentar, habis itu kita mau ke Pancuran 7 buat mandi, air hangat sama bilas lah ya. Oke, bagaimana keseruannya nanti di di Pancuran 7-nya. Oke, ikutin terus ya. Pokoknya perjalanannya belum selesai nih, gas terus. Setelah istirahat di base camp, kami lanjutkan explore ke Pancuran 7. Untuk menuju Pancuran 7 ditempuh menggunakan motor ke arah percabangan titik 0 pendakian. Tapi masih ke sana lagi. Kurang lebih dari base camp menuju Pancuran 7 ditempuh 10 menit dengan jalan yang naik turun dan berkelok-kelok. Ya oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di sumber air panas Pancuran 7 ya. Jadi karena kita pakai tiket pendakian dari Raden Pala nih, kita kan udah bayar semuanya ya, termasuk wisata di kawasan Batu Raden ini. Kawasan apa ya namanya ya? Kawasan Kebun Raya Batu Raden, termasuk Pancuran 7. Buat tiketnya itu sama pendakian itu 50.000 ya, udah termasuk semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma ke Pancuran 7 itu bayarnya 15.000. Oke, langsung aja ya, kita mau ke bawah. Gas. Untuk tiket, oh ya lupa, untuk tiket parkir roda 2 itu 5.000. Gas. Dari parkiran, kami masih harus berjalan turun kurang lebih 15 menit. Walaupun kaki udah lemes, tapi masih semangat ya buat sampai di Pancuran 7. Habis naik gunung, minum es teh gini udah rasanya Ya, jadi barusan beli es teh sama gorengan, mendoan, bakwan sama kupat buat isi perut, soalnya habis turun belum makan, jadi inilah nanti buat ganjel sambil mandi sambil makan mendoan. Baik teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pancuran 7 tuh, Pancuran 7-nya. Nah, itu Pancuran 7-nya. Ini Kang Idam. Tuh, kenapa namanya Pancuran 7? Karena ya pancurannya ada 7 ya. Pancuran 7 atau dalam bahasa Jawa disebut Pancuran Pitu merupakan sumber air panas yang mengandung belerang dan bersuhu antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Cocok banget untuk relaksasi tubuh dan pikiran dengan menikmati air hangat di sini. Selain itu, konon berdasarkan cerita rakyat, Pancuran 7 adalah tempat seorang penyebar agama Islam bernama Syekh Maulana Mahribi untuk menyembuhkan penyakit yang dialaminya.
Oke teman-teman, jadi tadi kita di Pancuran 7 itu sebentar aja ya, karena emang planning kita itu mau mandi di Gua Selirang tuh di bawah, mau mandi air hangat lah ya, soalnya habis naik gunung kita pengen menghangatkan badan. Ini adalah air terjun di bawah Pancuran 7 dan di sini menjadi tempat favorit untuk mandi air hangat. Karena kondisi di sini masih panas banget, jadi sementara kita mau rendam kakinya dulu ya. Tuh Kang Idam juga lagi rendam kaki. Tuh masih panas banget. Rendam kaki dulu. Jadi karena ini cuacanya lagi panas banget ya, karena sekarang juga jam 13.41, jam 2 kurang, dan langitnya pun biru. Kayaknya panasnya awet nih, jadinya kita mau mandi air dingin aja di sana tuh. Itu kan ada pancuran, kita mau mandi di sana aja yang dingin lah. Ini airnya panas, cuacanya panas. Yaudah, sana aja yuk, guys. Ya ini sekarang kita berdua udah di bawah ya. Tuh kelihatan ya, ini di atas saluran dari Pancuran 7 ya. Kita mau mandi di sungai aja nih, buat bilas. Dari kemarin kita kan belum mandi ya, kita mau mandi di sini aja lah. Aku mandi jangan di ini. Oke guys, kita mau mandi dulu, tapi karena ini kita mau mandi, kita nggak video ya, oke? Karena cuacanya kurang mendukung, jadinya kami mandi di sungai yang jernih di bawah. Sungai ini menjadi pertemuan antara air panas belerang dan air dingin sungai yang jernih. Rasanya tetap dingin dan seger mandi di sungai ini. Tapi sungainya cukup dangkal ya, jadi nggak bisa buat berenang. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah balik lagi ke atas ya, daerah Pancuran 7. Dan sekarang saya sama Kang Idam mau balik lagi ke base camp ya, karena barang-barang kita masih di base camp ya teman-teman. Tas carry dan lain-lain itu masih di base camp semua. Dan Kang Idam juga udah mulai jalan ke sana. Oke, kita langsung aja balik ke base camp ya. Oke, Karena sudah mandi dan sudah cukup menikmati keindahan di Pancuran 7, kami lanjutkan untuk balik lagi ke base camp dan laporan ke base camp karena kami sudah turun. Saat laporan, kita bakal dicek lagi sampah yang kita bawa saat pendakian. Alhamdulillah, sampah kami aman ya, jadi tidak bayar denda dan bisa ambil identitas yang dititipkan ke base camp. Ya oke teman-teman, sekian ya perjalanan saya di pendakian Gunung Slamet via Batu Raden, jalur Raden Pala. Ikutin terus perjalanan saya di selanjutnya ya, mungkin kemana lagi. Pokoknya ikutin terus, oke? Dadah.